Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom keluarga sesi yang diberkati Tuhan. Kita sampai di hari yang kedua. Luar biasa sekali kita ada belajar di poin yang kedua, menyambung khotbah yang kemarin gitu ya. Yang kemarin kita udah belajar bahwa ujian itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah ujian diagnosa yang pertama untuk melihat diri kita. Ujian-ujian yang terjadi untuk menunjukkan beberapa hal yang kurang di dalam diri kita seperti seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya untuk mengetahui bagian mana yang sakit, bagian mana yang perlu diobati gitu ya. Jadi ujian itu untuk kebaikan kita, supaya kita bertumbuh, kita lebih sehat, kita lebih baik, supaya hal-hal yang kurang, yang lemah itu dapat dikuatkan, diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, di hari yang kedua ini kita mau belajar tentang ujian yang Tuhan berikan adalah ujian pendidikan. Ya, kalau di sekolah gitu ya, ada ujiannya gitu ya. Karena ujian membuat seorang naik kelas. Biasanya ujian diberikan itu begitu mau ujian, anak-anak akan makin giat belajar gitu ya. Jadi ujian itu sebenarnya juga diberikan kepada kita supaya kita semakin giat di dalam Tuhan. Oke, mari kita mau lihat bersama di Matius 8 ayat 23 sampai 26. Itu cerita tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu gitu ya. Lalu ayatnya bilang gini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya itu pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, peristiwa terjadi di Danau Galilea. Ya, waktu itu mereka naik di perahu. Kalau kita ke Holy Land Tour, kita akan ke Danau Galilea, kita akan naik perahu yang kurang lebih hampir mirip dengan yang dipakai oleh orang Israel, dipakai oleh murid-murid Yesus. Kita akan lihat bentuknya kira-kira hampir serupa lah. Nah, bayangkan itu gelombang yang sangat tinggi gitu ya, mungkin airnya masuk sampai dalam perahu, tapi Yesus tetap tidur dengan tenang. Dan murid-muridnya sangat panik, murid-muridnya sangat panik dan mereka sangat ketakutan. Padahal di situ ada 3 orang yang sangat jago tentang Danau Galilea, yaitu Simon Petrus dan 2 orang saudaranya. Mereka nelayan dari kecil, mereka tinggal di pinggir danau itu. Mereka tahu, mereka udah berpengalaman dari kecil, mereka udah terbiasa dengan ombaknya Danau Galilea. Artinya itu hal yang sepele lah, itu udah biasa buat mereka. Tapi malam itu mereka sangat ketakutan. Karena mereka berpengalaman ya, mereka sangat ahli di situ. Mungkin teman-teman yang lain mereka ketakutan, mereka udah tenanglah, ini hal yang biasa buat kita karena mereka sudah berpengalaman. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ombak itu, angin kencang itu, situasi yang menakutkan itu ujian yang Tuhan izinkan mereka alami. Ujian yang akan mendidik mereka, mengajarkan mereka. Untuk apa sih, saudara? Untuk tidak berpengharapan, berpegang teguh pada pengalaman hidup mereka. Simon Petrus punya pengalaman tentang gelombang-gelombang di Danau Galilea karena dia hidup di situ. Tapi Tuhan sedang mengajar kepada mereka malam itu. Karena makanya Tuhan bilang gini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mereka udah lihat banyak mujizat sebelumnya. Mereka lihat bagaimana Tuhan bisa banyak buat mujizat yang supranatural. Tapi ternyata itu kurang mendidik mereka. Maka Tuhan izinkan ujian pendidikan yang terjadi buat mereka. Dengan maksud ujian itu bukan untuk membinasakan mereka, bukan untuk menghancurkan mereka, tapi Tuhan sedang didik mereka. Ayo, jangan berpegang teguh pada pengetahuan, pada pengalamanmu, tapi letakkan semua pada imanmu kepada Yesus. Ada Yesus di situ, percaya sama Yesus, bukan pada kenyataan, bukan pada faktanya, bukan berpegang teguh pada pengalamanmu. Tuhan sedang menguji mereka supaya mereka ingat untuk mereka selalu berpengharapan kepada Yesus, bukan pada pengalaman mereka. Saudaraku, seringkali yang terjadi di dalam hidup kita adalah Tuhan mengizinkan ada ujian kita alami. Karena di dalamnya adalah ujian pendidikan dari Tuhan buat kita. Dia sedang didik kita, dia sedang ajar kita untuk mempercayai Tuhan melebihi fakta dan kenyataan yang terjadi. Mungkin kita selalu berpegang pada keberhasilan, pada mujizat, pada pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Itu juga baik. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru buat hidup saudara. Wah, enggak lah, dulu saya bisa lewati ini. Kita menjadi sombong. Ini hal kecil lah, saya pernah hadapi ini semua. Kita jadi tinggi hati. Karena Tuhan perlu mendidik kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berpegang pada kemenangan masa lalu saja. Jangan berpengharapan pada mujizat-mujizat masa lalu. Karena Tuhan mau lihat bagaimana hidup kita hari ini terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita bisa mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, tapi kita nggak bisa berpegang hanya kepada mujizat di masa lalu. Kita harus berpegang pada iman kita kepada Yesus di masa kini. Percaya pada Tuhan melebihi fakta yang terjadi. Jangan pada pengalaman. Wah, saya punya uang, saya punya teman, saya punya koneksi. Wah, saya punya segala-galanya, saya mampu, saya bisa. Kalau saudara merasa saudara mampu, tunggu, Tuhan akan berikan ujian pendidikan buat saudara. Untuk membuat saudara melihat bahwa uang tidak bisa menolong saya, teman gak bisa menolong saya, manusia tidak bisa tolong saya, apapun yang saya miliki gak bisa tolong saya, hanya Yesus yang bisa tolong saya. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, bukan untuk menghancurkan kita saudara, tapi untuk mendidik kita semakin berpengharapan, semakin menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau renungan hari ini berbicara kepada saudara, wah iya saya lagi alami itu, mari kembali kepada Tuhan, dekatkan diri kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang didik kita, Tuhan sedang ajar kita. Mungkin engkau sedang mengalami ujian hari ini, lihatlah bahwa Tuhan sedang mengajarkan banyak hal yang luar biasa untuk buat iman kita semakin berpegang teguh pengharapan dalam Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya berdoa buat saudara.
Bapakku berdoa bagi semua keluarga CC yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin beberapa di antara mereka mengalami ujian. Tuhan jamah dalam nama Yesus, biar mereka mengerti bahwa apa yang Tuhan izinkan mereka alami sedang dididik oleh Tuhan hari ini, supaya berpengharapan dalam Tuhan. Teguhkan firman-Mu, materaikan, berkati semua keluarga CC, sehat diberkati, bahagia bersama dengan keluarga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.